Selamat malam, Bapak Pandi Nurajis Tohari. Perkenalkan, saya Christian melalui Batubara. Saya akan mempresentasikan praktikum yang ketiga, di mana praktikum ketiga kali ini kita disuruh untuk membuat tampilan aplikasi mobile cryptocurrency, di mana di sini dari sumber kita menggunakan website cryptocurrency API seperti ini. Ini berdasarkan real time. Nah, tugas kita diberikan adalah untuk membuat tampilan secara sederhana atau lebih mudah dilihat, dan proses pembuatannya ini harus bisa dibuka melalui website, iOS, dan Android. Untuk coding kali ini, saya menggunakan aplikasi VS Code. Dan untuk pemaparan tugas kali ini, saya hanya akan menjelaskan proses codingan saya dari awal pembuatan hingga selesai. Kalau saya membuat codingannya secara penuh, itu akan memakan waktu sangat lama. Jadi saya akan merangkum pembuatan coding saya dari tahap awal sampai running, bisa menghasilkan display seperti ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan codingan saya. Perlu kita ketahui tujuan kita untuk pelajaran kali ini agar kita dapat membuat crypto app currency, di mana sebelum membuat itu kita harus mengatur setup dan konfigurasi. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan dependensinya. Untuk konfigurasi saya menggunakan TypeScript seperti yang ini, tsconfig.json. Dalam ini ada beberapa properti inti yang biasa saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Tujuannya untuk menentukan versi JavaScript hasil kompilasi, dan untuk memastikan kode environment ini dapat berjalan sesuai yang diinginkan sehingga bisa menghasilkan output display ke dalam browser atau bisa dibuka di Android, iOS, dan website. Untuk sistem modulnya saya menggunakan data output JS, karena modulnya cocok untuk aplikasi modern berbasis bundler atau web webpack. Webpack. Tujuannya untuk memastikan kode bisa berjalan secara environment yang sesuai dan dapat mengatur file yang saling mengimpor dan atau mengekspor fungsi dari berbagai codingannya, sehingga untuk menentukan folder hasil konspirasi JS. Oleh karena itu, setiap pembuatannya ini bertujuan agar source code-nya dapat dibuat sehingga menjadi lebih rapi dan mudah di-deploy. Untuk compile TS dan JS, kenapa begitu penting?
Browser Node hanya mengerti JavaScript. Jadi di sini TypeScript secara tidak langsung menjalankan ini TypeScript secara tidak langsung menjalankan atau mengkompil ke data coding ini ke JS. TypeScript memberi fitur seperti tipe data, interface, dan generik, di mana compile ke JS memastikan kode aman dan tidak ada error terhadap coding tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas ke codingan. Biasanya kita akan memakai atau mengambil data harga cryptocurrency dari API publik yang sudah disediakan. Untuk proses memanggil API, biasanya kita seperti ini nih, memakai Axios atau VEX untuk mengambil harga kripto di publik atau secara real time yang sudah diberikan, seperti seperti website yang sudah saya cantumkan di sini, yang terambil yang bersumber dari tugas kita yang di sini, di mana fungsi utamanya adalah agar format JSON agar mudah dapat dipakai di frontend. Kemudian untuk setup servernya, ini saya setup servernya, kita membutuhkan atau menyediakan endpoint yang bisa dipanggil di frontend. Untuk bertujuan untuk menginisialisasi ke server sehingga endpoint dapat diambil atau membentuk atau menghasilkan harga kripto tertentu, di mana dari harga kripto tersebut akan terkirim ke JSON frontend, terkirim ke sini, sehingga akan memunculkan display yang menuju server ke port 3000. Ke port 3000. Nanti akan saya hasilkan display jadinya. Kemudian untuk endpoint yang kita buat, di mana ya ini endpointnya, di mana bertujuan agar JSON harga koin dalam bentuk US dollar. Ini tujuannya agar kurensinya bisa dilihat. Kemudian alur backendnya, alur back ke menuju frontend, saya menggunakan index.js ini untuk memanggil di endpoint crypto coin menuju ke
app.ts ini. Ah, oh iya, ke ke sini app.ts. Tujuannya agar mengirim hasil JSON nih, hasil JSON ini ke frontend, sehingga frontend akan menghasilkan data inputan di UI berupa tabel atau list atau chart. Untuk codingan frontend, tadi kan berupa tabel, list, dan chart, sehingga dapat diintegrasikan di index.js ini agar terintegrasi dengan backend, sehingga fetch data menuju ke endpoint, sehingga update data dari crypto bisa terupdate secara real time. Berikutnya, untuk integrasi, di mana saya akan menjelaskan frontend index.js ini memanggil backend app.ts. Ini menuju ke sini app.ts. Sehingga tujuannya agar alur dari sini codingan API menuju backend, frontend hingga ke UI, sehingga menghasilkan hasil kripto, hasil bentuk kripto yang lebih terbentuk di efisien apa tabel grafik ini. Untuk running selanjutnya, saya akan menjelaskan proses running dan demo menuju ke di mana proses codingan ini agar dapat terinstall. Secara garis besar, codingan ini tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak menginstal beberapa aset. Ini yang saya sebutkan. Ini perlu kita membutuhkan waktu untuk mendownload, mencari, atau meriset, sehingga dependensinya ini dapat kekompil ke TypeScript. Dari TypeScript agar bisa dijalankan ke server. Sebab kalau hanya codingan seperti ini membutuhkan membutuhkan extension yang kita download terlebih dahulu. Proses ini memakan waktu saya. Proses pembuatan ini membutuhkan 2 minggu untuk mengerjakan ini. Dan banyak error yang terjadi karena bukan kesalahan codingan, tetapi beberapa aset yang harus di-download atau extension dan ekstensi yang harus kita install melalui terminal atau CMD. Sehingga proses demo live-nya akan tampil di browser. Sehingga tampilan data crypto time-nya bisa terbentuk menjadi hasil tabel atau list dan chart yang seperti di display di contoh soal. Jadi seperti ini kita runkan. Di sini kita menggunakan karena dia
di-run-kan di localhost 3000, bisa juga di sini nih. Di HTML kita untuk melihat hasil codingan kita, kita tinggal klik kanan saja di indeks HTML ini. Ini yang saya maksud tadi. HTML ini akan menghubungkan langsung ke dalam browser, atau website di mana bisa dibuka melalui iOS dan maupun Android. Di sini kita tinggal klik kanan saja. Kita pilih Open with Live Server. Kalau misal beberapa rekan-rekan yang masih belum ada ini, sebaiknya diinstal dulu live servernya di extension, sebab semua codingan ini membutuhkan beberapa mendownload banyak aset dan ekstensi agar saling terhubung. Tidak bisa hanya membuat codingan ini tanpa ada penghubung menuju ke server, dari data ke server. Nah, tinggal kita klik saja. Jadi menjadi seperti ini. Cryptocurrency price ini. Ini menjadi berupa tabel berdasarkan data real time yang sekarang. Jadi untuk tantangan yang diberikan ini dalam proses pembuatan atau merunningkan codingan dari server ke frontend, terkadang server tidak berjalan atau tidak bisa terbaca datanya atau error failed to fetch di browser. Sehingga solusinya saya akan memastikan backend berjalan di port yang benar atau di HTTP di localhost 3000. Seperti ini. Dan frontend page ke URL-nya dapat terbaca dan menambahkan log di backend console. Untuk proses errornya saya tidak bisa memaparkan karena itu sangat banyak sekali sehingga bisa menjadi hasil output ini. Jadi sekian hasil presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila beberapa kata yang kurang jelas, sebab untuk proses codingan kali ini bagi saya itu termasuk ya sangat cukup ribet. Saya pikir tugas kali ini saya hampir tidak bisa selesai. Ternyata setelah saya riset lebih banyak, ini harus mendownload banyak aset. Tidak hanya ekstensinya saja, ternyata asetnya itu supaya bisa terhubung ke menuju browser secara lifetime, itu kita penting untuk mendownloadnya itu. Jadi, sekian untuk pemaparan presentasi ketiga saya ini. Mohon maaf apabila ada kalimat yang bisa dijelaskan. Jadi, dan apabila kata-kata saya, pengucapan saya masih kaku, mohon dimaklumkan. Jadi, kali ini saya mengucapkan terima kasih untuk presentasi kali ini. Semoga tugas yang diberikan ini menambah ilmu saya dan memperdalam pembelajaran saya agar lebih terus meneliti tugas ini. Sekian dan terima kasih.